Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau Maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. 10 kebiasaan simple, bahkan terkesan sepele, yang sudah dikuasai oleh Jack Ma dan ribuan orang Tionghoa lainnya selama bertahun-tahun, dan yang bisa langsung kamu terapkan mulai hari ini juga. Apa yang akan aku ungkapkan sebentar lagi akan mengubah cara pandangmu terhadap uang selamanya. Jadi, kalau kamu siap untuk mengalami transformasi ini, tulis di komentar, "Saya memilih kekayaan," dan ikuti aku sekarang juga. Kebiasaan penting pertama yang dikuasai orang Tionghoa untuk menjadi kaya adalah tidak reaktif. Kedengarannya sederhana, tapi ini adalah salah satu sikap paling kuat yang bisa dimiliki seseorang dan paling sering diabaikan oleh mereka yang terus-menerus berjuang secara finansial. Sejak zaman dulu, otak kita dirancang untuk menjaga kita tetap aman. Otak primitif bertindak berdasarkan naluri, menghindari hal baru, terikat pada zona nyaman, bereaksi terhadap rasa sakit, dan mencari kepuasan instan. Tapi yang dulunya melindungimu, sekarang justru yang menahanmu. Menahanmu di pekerjaan yang sama, dengan alasan yang sama, dan pola keuangan yang sama yang terus menghambat pertumbuhanmu. Itulah sebabnya, kebiasaan untuk tidak langsung bereaksi adalah langkah awal yang sangat penting. Orang-orang terkaya di dunia tidak menjadi kaya hanya karena pintar investasi atau lebih cerdas. Mereka belajar untuk mengamati sebelum bertindak, menunggu sebelum mengambil keputusan, merasakan marah, takut, ambisi, atau euforia, tanpa langsung bertindak atas dasar emosi tersebut. Inilah yang dilakukan orang Tionghoa dengan sangat ahli. Mereka yang mudah bereaksi terhadap pasar, terhadap pendapat orang lain, terhadap kritik atau pujian, secara tidak sadar telah menyerahkan kendali atas hidupnya. Dan siapapun yang kehilangan kendali emosional akan kehilangan kendali finansial juga. Karena itu, langkah pertama sangat jelas. Perhatikan tingkat reaktivitasmu. Amati kapan kamu merasa marah, kapan kamu merasa takut, kapan sesuatu mengganggumu dan kamu langsung ingin membalas, menyerang, membeli sesuatu, melarikan diri atau menyerah. Mulailah mengamati dirimu sendiri dalam keseharian. Dan daripada langsung bereaksi, tanyakan pada dirimu, apa yang sedang saya yakini sebagai kebenaran sampai-sampai saya bereaksi seperti ini? Jika seseorang menawarkanmu peluang bisnis dan kamu langsung menolaknya tanpa mendengarkan dulu, itu adalah reaksi impulsif. Kenapa? Karena jauh di dalam dirimu, kamu percaya bahwa itu bukan untuk saya atau itu terlalu berisiko. Reaksi otomatis ini berasal dari keyakinan, sebuah kebenaran internal dari pola pikir miskin yang kamu pegang erat selama ini. Dan justru itulah kebenaran di dalam dirimu yang perlu mulai kamu perhatikan lewat emosimu sendiri. Lalu kamu ubah maknanya dari dalam agar kamu bisa semakin dekat dengan kebebasan finansial yang kamu impikan. Tapi bagaimana cara mengubah makna dari keyakinan seperti itu? Mulailah dengan menceritakan ulang kisahmu pada dirimu sendiri. Alih-alih berpikir, ini bukan buat saya, kamu memilih untuk berkata, saya bisa belajar, saya bisa berkembang, saya pantas mendapatkan lebih. Disinilah kamu mulai mengubah cara berpikirmu dan secara otomatis tindakanmu pun ikut berubah.
Sekarang kita masuk ke kebiasaan kedua, membongkar untuk membangun ulang. Inilah salah satu kebiasaan yang paling menakutkan bagi banyak orang. Karena kenyataannya, untuk menjadi benar-benar sukses, kamu tidak boleh terlalu terikat pada apapun. Kedengarannya memang bertentangan dengan apa yang sering diajarkan sejak kecil, bahwa kita harus berjuang demi apa yang kita inginkan, harus tetap teguh pada jalan yang sudah kita pilih. Tapi bagaimana kalau justru keterikatan itulah yang membuatmu tidak bisa berkembang? Contoh yang paling mudah adalah seorang pengusaha yang sudah bertahun-tahun membangun bisnisnya, mencurahkan waktu dan uangnya ke sana. Awalnya semua berjalan baik, pasar sedang bagus, pelanggan berdatangan, uang mengalir. Tapi kemudian dunia berubah, teknologi baru muncul, perilaku konsumen bergeser, dan pesaing mulai berinovasi. Namun karena terlalu terikat pada kenyamanan, pada cara lama yang dulu berhasil, dia tetap diam. Dia anggap semua perubahan itu tidak penting, sampai pada akhirnya usahanya mulai goyah dan bisa-bisa bangkrut. Saya sudah menyaksikan hal seperti ini berkali-kali. Tapi kalau kamu melihat para pengusaha Tiongkok, kamu akan sadar bahwa mereka tidak takut untuk membongkar. Mereka peka terhadap perubahan pasar, dan bukannya menolak perubahan, mereka justru menyesuaikan diri. Mereka tidak terikat pada bentuk bisnis, pada model yang pernah sukses, pada nama perusahaan, atau pada pandangan orang lain. Ketika mereka memutuskan untuk mengubah segalanya, mereka berani menutup pintu lama, membuka yang baru, menciptakan kembali model bisnisnya, dan saat orang lain baru sadar bahwa aturan main sudah berubah, mereka sudah melesat jauh ke depan. Inilah mentalitas yang membuat mereka begitu kaya. Kemampuan untuk tahu kapan saatnya menghancurkan agar bisa membangun lebih besar. Kamu tidak akan pernah bisa membangun rumah yang megah di atas fondasi lama jika kamu tidak mau merobohkan bangunan lamamu terlebih dahulu. Banyak orang yang baru mulai menghasilkan uang justru terjebak dalam pola pikir, seperti seorang seniman yang terlalu mencintai karyanya. Dia berhasil menciptakan lukisan yang luar biasa, karya terbaik dalam hidupnya, tapi karena terlalu bangga dan terikat pada karya itu, dia jadi berhenti. Dia hanya memandanginya terus-menerus, takut tak akan pernah bisa menciptakan yang lebih baik lagi. Dia berhenti tumbuh. Dia kehilangan jiwa kreatif yang dulu membuatnya mampu berkarya. Dan jika kamu hidup seperti ini, kamu masih terjebak dalam kemiskinan, meskipun uangmu banyak. Karena seorang kreator sejati, seorang inovator sejati, tahu bahwa ruang untuk menciptakan selalu ada. Jack Ma pernah berkata satu kalimat yang merangkum dengan sempurna cara berpikir seperti ini. Hari ini itu sulit, besok akan lebih sulit, tapi lusa matahari akan kembali bersinar. Sekarang kita masuk ke kebiasaan ketiga, dan salah satu yang paling penting, terutama di zaman sekarang ini, lebih sedikit itu lebih. Dan kalau ada satu hal yang kebiasaan ini bawa selain kekayaan, adalah kedamaian. Perbedaan terbesar antara mereka yang jadi kaya dan mereka yang terus-terusan kejar uang terletak di sini. Saat orang miskin sibuk habis-habisan tenaga untuk terlihat kaya, orang kaya sejati justru fokus untuk tetap kaya. Tapi bukan hanya itu, mereka paham bahwa dengan menyederhanakan hidup, mereka sedang mengurangi stres, kecemasan, dan beban mental dari harus terus-menerus mempertahankan sebuah citra. Banyak orang ingin tampil memukau di mata orang lain lewat pakaian bermerek, mobil mewah, gaya hidup mewah yang sebenarnya tidak mampu mereka biayai. Mereka memilih untuk memainkan peran sebagai orang sukses, padahal kenyataannya hanya menumpuk utang dan perlahan kehilangan kebebasan finansialnya. Yang lebih menyedihkan, mereka tidak sadar kalau di balik kehilangan uang, mereka juga sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan batin. Setiap keputusan tentang apa yang harus dibeli, kemana harus pergi, bagaimana harus tampil, dan bagaimana menjaga penampilan itu, semuanya menyita waktu dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk benar-benar membangun kekayaan. Stres karena berusaha mempertahankan gaya hidup yang tak sesuai kenyataan, itu akan menguras jiwamu sedikit demi sedikit. Orang seperti ini terlalu sibuk mencoba terlihat kaya. Mereka menghabiskan waktu dan uang hanya untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka sudah sukses. Tapi sebenarnya, ironi terbesar justru mereka terlihat sebaliknya.
Mereka terlihat memaksakan diri, seperti seseorang yang mencoba membeli sayap agar bisa terbang, padahal belum tahu caranya terbang dan bahkan belum punya sayap. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.